Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping kasadayana patepang deui sareng abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi teorema limit fungsi trigonometri. Untuk hari ini kita akan masuk ke pembuktian rumus-rumus dasar trigonometri atau teorema-teorema dasar limit fungsi trigonometri, di mana kemarin kita sudah mengetahui setidaknya ada 4 teorema dasar atau rumus dasar tentang limit fungsi trigonometri. Yang pertama, ada limit X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Atau bisa juga penulisannya limit X mendekati 0, X per sin X itu sama dengan 1 juga. Terus selanjutnya ada limit X mendekati 0, tangan X per X sama dengan 1. Atau bisa juga limit X mendekati 0, X per tangan X sama dengan 1. Nah, kenapa nih teorema dasar ini hanya ada untuk sinus dan tangen saja? Kenapa tidak ada cosnya? Perhatikan, kenapa hanya berlaku untuk sinus dan tangen? Karena kalau cos menggunakan bentuk yang sama seperti ini, misalkan limit X mendekati 0, cos X per X itu nanti hasilnya mempunyai nilai tersendiri, bukan bentuk yang tak tentu. Sedangkan kalau untuk sin dan tangen, kalau kita substitusi X mendekati 0 ini ke dalam XX yang ada di sini, nanti hasilnya adalah 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Itu kan tidak diperbolehkan dalam konsep limit ini. Nah, jadi tidak ada untuk rumus cosnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pembuktian dari rumus-rumus ini. Kira-kira kenapa nih kita bisa dapat limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1? Dari mana dapatnya? Bagaimana cara pembuktiannya? Nah, itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Kita langsung saja ke pembuktian rumusnya. Kita misalkan di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di O dan mempunyai jari-jari R. Dari lingkaran ini kita akan ambil sebagiannya atau kita ambil hanya juring lingkarannya. Misalkan di sini ada juring A, O, B. Nah, nanti dari juring ini kita bikin garis bantu nih. Misalkan di sini ada garis tegak lurus BC, terus yang di luar lingkarannya ada garis tegak lurus AD. Nah, ketiga bentuk ini yang akan kita bandingkan supaya bisa mendapatkan pembuktian teorema dasar limit fungsi trigonometri yang tadi. Coba kalian perhatikan dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan hubungannya seperti ini. Kita misalkan di sini luas segitiga BOC, yang ini kan, yang kecil ini, BOC itu lebih kecil daripada luas juring AOB, bener kan? Ini luas juring AOB ini yang ini, AOB. Dia lebih besar kan daripada segitiga BOC yang ini. Dan luas juring ini lebih kecil juga daripada luas segitiga AOD yang besar ini. Segitiga AOD. Nah, dari ketiga hubungan ini yang akan kita jabarkan sehingga nanti bakal ketemu rumus limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Sekarang perhatikan luas BOC yang ini.
Perhatikan segitiga BOC. Kita misalkan dalam segitiga BOC ini, di sini kita kasih sudut X. Jadi sudut BOC ini sama dengan X. Maka nanti bakal ketemu nih, sin X itu sama dengan berapa? Ingat kan, sin X itu rumusnya depan dibagi sama miring atau demi. Nah, di sini depannya mana nih? Otomatis kan yang depan sudut ini kan, berarti ini, yaitu BC dibagi sama miringnya mana? Miringnya adalah OB. Jadi sin X ini sama dengan BC dibagi OB. Atau kita bisa tulis juga nih, karena kan di sini OB-nya ini merupakan apa? Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu kita tandai dengan R. Sehingga yang BC ini kita bisa ubah menjadi sin X, yang OB ini kita bisa ubah menjadi R. Jadi sin X sama dengan BC per R. Nah, dari bentuk ini kita bisa otak-atik, kita bisa pindah ruaskan supaya di sini BC sendiri ini. Otomatis kan yang pindah ruas apa? R kan? R ketika pindah ruas ke sini berarti dia menjadi mengali. Jadi BC sama dengan R sin X. Paham ya? Nah, dari segitiga BOC ini kita udah dapat satu bentuk nih, yaitu BC sama dengan R sin X. Untuk yang selanjutnya masih di segitiga BOC, kalau tadi kita mencari sin X, untuk sekarang kita akan mencari cos X-nya. Ingat, tetap perhatikan segitiga BOC yang ini. Berarti untuk mencari cos X, rumusnya adalah samping dibagi sama miring. Sampingnya mana? Sampingnya OC yang ini kan, yang bawah ini, miringnya adalah OB. Sehingga cos X sama dengan OC per OB. Atau yang OB ini, lagi-lagi itu kan jari-jari lingkaran, bisa kita ganti dengan R. Maka cos X sama dengan OC per R. Dari bentuk ini, R-nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dia menjadi mengali. Sehingga OC sama dengan R cos X. Nah, kita udah dapat nih dua bentuk, yaitu OC sama dengan R cos X dan BC sama dengan R sin X dari segitiga yang pertama, yaitu segitiga BOC. Nah, untuk yang selanjutnya kita perhatikan segitiga yang besarnya, yaitu segitiga AOD. Ingat, dari segitiga AOD ini sudutnya masih sama dengan segitiga BOC, yaitu kita misalkan X. Nah, kalau tadi dari segitiga BOC kita mencari sin X sama cos X, untuk sekarang dari segitiga AOD ini kita akan mencari tangen X. Ingat, apa rumus tangen X? Rumus tangen X itu adalah depan dibagi sama samping. Jadi dari segitiga AOD ini depannya mana nih? Otomatis kan yang depan sudut ini kan, sudut X ini berarti depannya adalah AD. Sampingnya adalah OA. Sehingga tangan X sama dengan AD per OA. Dari sini perhatikan yang OA ini kan merupakan jari-jari lingkaran kan. Tadi udah kita misalkan jari-jarinya itu adalah R. Sehingga yang OA ini bisa kita ganti dengan R. Maka akan menjadi tangan X sama dengan AD per R. Dari bentuk ini R-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dia menjadi mengali. Sehingga AD-nya sama dengan R tangen X. Nah, paham ya? Dari sini kita udah punya tiga bentuk nih. Ada BC sama dengan R sin X, OC sama dengan R cos X, dan terakhir AD sama dengan R tangen X. Bentuk-bentuk ini nanti akan kita gunakan ke
perbandingan yang di awal ini. Nah, untuk sekarang kita akan gunakan nih bentuk ini ke dalam luas segitiga BOC, luas juring AOB, dan luas segitiga AOD. Untuk yang pertama, kita masuk dulu ke luas segitiga BOC. Ingatkan luas segitiga BOC itu yang ini kan, yang kecil ini. Ingat rumus luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Coba kalian perhatikan yang BOC ini, segitiga BOC, alasnya mana? Alasnya yang OC ini kan? Alasnya yang OC, tingginya adalah yang BC. Sehingga luas segitiga BOC sama dengan setengah OC dikali BC. Nah, atau bisa kita substitusikan OC dan BC ini sama atau diganti dengan bentuk R sin X dan R cos X yang ini. Makanya dari awal kita kenapa nih mencari BC dulu, mencari OC dulu, mencari AD dulu. Nanti kegunaannya itu di dalam substitusi bentuk ini. Maka akan menjadi setengah OC ini kita ganti dengan apa? OC tadi dapat R cos X, berarti setengah dikali R cos X. BC ini kita ganti dengan R sin X. Jadi setengah dikali R cos X dikali R sin X. Atau sama dengan, ini kan ada R dikali R. Kita bisa tulis menjadi R kuadrat. Sama dengan setengah dikali R kuadrat cos X kali sin X. Paham ya? Ini dari luas segitiga yang pertama, yaitu luas segitiga BOC. Untuk yang selanjutnya, coba kalian perhatikan luas juring AOB yang ini. Luas juring AOB yang ini ya, yang melengkung ini. Ingat apa rumus luas juring ini? Rumus luas juring itu kan sudut yang diketahui, ini kan sudutnya X kan, dibagi 360 dikali sama luas lingkaran. Itu kan konsep dasar luas juring. Sudut yang diketahui dibagi 360 keseluruhan sudut lingkaran dikali sama luas lingkaran. Nah, di sini kan sudut yang diketahuinya adalah X. Berarti X dibagi 360 bisa kita ubah penulisannya menjadi 2pi dikali sama luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Sehingga luas juring AOB ini menjadi X per 2pi dikali pi R kuadrat. Nah, di sini ada sama-sama pi nih. Ini ada pi, di bawah juga ada pi. Bisa kita coret kan? Pi-nya kita coret, maka menjadi X per 2 dikali R kuadrat. Paham ya? Bentuk ini adalah dari luas juring AOB. Nah, untuk yang terakhir, kita perhatikan luas segitiga AOD. Sama kayak tadi, rumus luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Berarti alasnya itu adalah OA, tingginya adalah AD. Nah, lagi-lagi OA sama AD-nya ini kita ganti nih dengan bentuk yang ini. AD kan di sini apa? R tangen X. Sedangkan OA ini, OA ini tadi apa? Jari-jari lingkaran. Maka OA-nya kita ganti dengan R, sedangkan AD-nya kita ganti dengan R tangen X. Maka akan menjadi luas segitiga AOD sama dengan setengah dikali R dikali R tangen X. Atau setengah R kuadrat dikali tangen X. Paham ya? Nah, kita udah punya 3 bentuk nih. Luas segitiga BOC setengah R kuadrat cos X sin X, luas juring AOB X per 2 R kuadrat, dan luas segitiga AOD adalah setengah R kuadrat tangen X. Nah, untuk selanjutnya
kita kembali nih ke hubungan yang awal tadi. Tadi kan hubungan di awal itu luas segitiga BOC lebih kecil daripada luas juring AOB, dan luas juring AOB ini lebih kecil daripada luas segitiga AOD. Tadi kan kita udah dapat nih luas segitiga BOC itu apa, luas juring AOB ini apa, dan luas AOD ini apa. Nah, luas segitiga BOC tadi apa ketemunya? Setengah R kuadrat cos X dikali sin X. Sedangkan luas juring AOB tadi ketemunya setengah X dikali R kuadrat. Dan yang terakhir, luas segitiga AOD tadi ketemunya setengah R kuadrat tangen X. Nah, dari bentuk ini kan ada 3 kelompok nih. Semuanya kita bagi dengan setengah R kuadrat. Otomatis nanti akan menjadi setengah R kuadrat cos X sin X dibagi setengah R kuadrat. Habis dong setengah R kuadratnya, maka menjadi cos X dikali sin X. Nah, yang ini setengah X R kuadrat dibagi sama setengah R kuadrat. Berarti habis dong ininya, setengahnya habis, R kuadratnya habis, sisa tinggal X. Dan yang terakhir ini setengah R kuadrat tangen X dibagi sama setengah R kuadrat, ini habis, sisa tinggal tangen X. Nah, paham ya? Nah, dari bentuk yang baru ini cos X sin X, X sama tangen X ini, perhatikan tangan X ini kita bisa ubah nih bentuknya. Kita gunakan identitas trigonometri, di mana tangan X ini sama aja dengan sin X per cos X. Jadi kita ganti nih yang tangan X ini dengan sin X per cos X. Nah, dari bentuk yang baru ini semuanya kita bagi dengan sin X. Jadi nanti bentuk barunya itu adalah cos X kali sin X dibagi dengan sin X. Ini kan sin X-nya sama-sama habis kan? Berarti ketemu adalah cos X aja sisanya. Nah, sedangkan X dibagi sama sin X, nanti ketemu hasil akhirnya adalah X per sin X. Nah, sedangkan yang ini sin X per cos X dibagi sama sin X, ini sinnya habis yang atas, sisa 1, jadi hasil akhirnya adalah 1 per cos X. Nah, jadi ini nih ketemu nih bentuk barunya, cos X, X per sin X sama 1 per cos X. Nah, 3 bentuk ini kita tambahkan ke dalam 3 bentuk ini limit X mendekati 0, maka akan menjadi seperti ini. Limit X mendekati 0, cos X kurang dari limit X mendekati 0, X per sin X kurang dari limit X mendekati 0, 1 per cos X. Nah, paham ya? Jadi awalnya kan ini tidak ada limitnya nih semuanya. Berarti kalau kita mau tambahkan limit, ke semuanya juga harus ditambahkan, ketiga-tiganya. Jadi jangan cuma 1 aja atau jangan cuma 2 saja. Dari sini kita bisa ketemu hasil akhirnya ini. Ini kan limit X mendekati 0 cos X. Kalau 0-nya kita masukin ke sini, jadi kan cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Yang tengah ini biarin dulu nih, jangan kita jabarkan. Sedangkan yang sebelah sini sama kan, limit X mendekati 0, 1 per cos X. Cos X, X-nya diganti sama 0, jadi kan cos 0. Cos 0 adalah 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, jadi ketemu nih bentuk barunya ini adalah limit X mendekati 0, X per sin X lebih besar dari 1, tapi kurang dari 1. Nah, ingat, dalam matematika kalau ada hubungan kayak gini atau bentuk kayak gini, itu ada namanya teorema Apit.
Jadi nilai yang di tengah-tengah ini kalau kiri kanannya angka yang sama, otomatis yang tengah ini juga nilainya adalah 1. Paham ya? Ingat-ingat teorema Apit dalam matematika. Nilai yang di tengah ini kalau kiri kanannya ini angkanya sama, berarti nilai yang tengah ini adalah 1 juga. Maka terbukti nih berdasarkan teorema Apit, maka nilai X mendekati 0, X per sin X itu sama dengan 1. Paham ya? Sampai sini kita udah terbukti nih satu rumus, yaitu X per sin X sama dengan 1. Nah, untuk teorema yang kedua, tadi kan ada limit X mendekati 0 sin X per X. Ini kan kebalikan dari bentuk ini kan? Nah, sebenarnya limit X mendekati 0 sin X per X kita bisa tulis juga nih seperti limit X mendekati 0 1 per X per sin X. Jadi intinya awalnya kan sin X per X. Supaya kita penulisannya dibalik menjadi X per sin X, tinggal tambahin 1 di atasnya. Di 1 per X per sin X. Kenapa kita bawa ke bentuk ini? Karena kan tadi kita udah membuktikan nih X per sin X sama dengan 1. Nah, dari sini ini kan pembagian kan, 1 dibagi yang utamanya ini kan X per sin X. Kita bisa menggunakan teorema limit fungsi pembagian. Jadi kalau ada bentuk pembagian, limitnya bisa kita tulis nih, di atas ditulis limit, di bawahnya juga ditulis limit. Jadi sama dengan limit X mendekati 0 1 dibagi sama limit X mendekati 0 X per sin X. Limit X mendekati 0 1 itu sama dengan 1. Sedangkan yang bawah limit X mendekati 0 X per sin X tadi udah kita buktikan sama dengan 1 juga. Jadi 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi terbukti juga kan, kalau limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1. Nah, ini merupakan contoh pembuktian dari teorema dasar atau rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tinggal sisa 2 lagi kan, yang bagian tangan. Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian nih untuk membuktikannya. Bagaimana cara membuktikan limit X mendekati 0, X per tangan X, atau limit X mendekati 0, tangan X per X sama dengan 1. Bisa kalian buktikan sama persis dengan cara pembuktian yang sin ini. Tinggal nanti kalian otak-atik sendiri. Kalian bisa cari sumbernya, boleh di YouTube yang lain atau boleh di internet, di Google biasa. Cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, kalian tonton kembali videonya dari awal sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa kerjakan tugasnya untuk pembuktian limit X mendekati 0 tangan X per X, atau limit X mendekati 0 X per tangan X sama dengan 1. Hatur nuhun kasadayana, wilujeng tepang di sareng abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.